Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya mengajak kita semua melanjutkan perenungan firman Tuhan berdasarkan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 6 sampai yang ke-10. Ayat-ayat ini berbunyi demikian, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, yaitu Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini memberikan kepada kita satu gambaran tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen itu menjalani kehidupannya. Nah, ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa yang tetap ada di dalam Dia, yaitu Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Nah, apa artinya ayat ini? Bahwa orang yang tetap ada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa pada saat kita belum percaya kepada Tuhan, pada saat kita masih menjadi musuh Allah, hidup di dalam dosa, maka kita adalah orang yang berada di bawah perhambaan dosa. Kehidupan kita dibelenggu oleh dosa. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari di mana kita hidup sebagai seorang yang berdosa, berstatus sebagai orang berdosa adanya. Nah, tatkala kita percaya kepada Yesus Kristus, tatkala kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, ayat yang ke-9 menyatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, dia memiliki benih-benih ilahi di dalam dirinya. Dia memiliki kebenaran Tuhan, dia memiliki kekudusan Tuhan, dia memiliki kasih, memiliki kebaikan Tuhan, dia menerima anugerah Tuhan di dalam kehidupan dia. Nah, hal-hal yang demikian indah dan baik dan mulia ini menjadi sesuatu yang harusnya terus ada di dalam diri orang yang percaya kepada Kristus. Dan dengan kondisi di mana dia dilahirkan kembali oleh Roh Allah itu, berarti bahwa dia sudah berpindah dari kehidupan di bawah perhambaan dosa menjadi kehidupan yang dibebaskan, menjadi kehidupan yang berada di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam kebenaran karena kita dilahirkan oleh Allah, itu berarti bahwa kita hidup di dalam satu persekutuan dengan Kristus. Dan persekutuan dengan Kristus adalah persekutuan dengan Dia, yaitu Kristus yang adalah tidak berdosa adanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memiliki satu kehidupan rohani yang bersatu dengan Kristus, yang di dalam Dia tidak ada dosa, di mana Dia juga mempunyai satu kekudusan yang demikian sempurna adanya, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita tetap di dalam Dia, kita harus mempunyai satu tanggung jawab. Kita harus menyatakan satu kehidupan sebagai orang yang bebas dari dosa, sebagai orang yang tidak lagi menjadi hamba dosa, sebagai orang yang tidak lagi didikte oleh kondisi-kondisi yang berdosa, tetapi yang bisa berperang melawan dosa, yang bisa berjuang mengalahkan hal-hal yang berdosa di dalam kehidupan kita. Nah, itulah artinya bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak berbuat dosa lagi. Ayat ini tidak menyatakan bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, maka tidak ada kemungkinan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang masih terus berjuang, masih terus berupaya keras untuk mengalahkan hal-hal berdosa di dalam diri kita. Tetapi yang paling penting adalah ada satu kesadaran, ada satu benih ilahi di dalam diri kita, di mana dengan kesadaran dan benih ilahi itu seharusnya kita menjadi orang Kristen yang terus-menerus mau menyerahkan diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan, untuk diproses oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, untuk supaya hal-hal berdosa di dalam diri kita semakin lama semakin menjadi tidak ada, semakin dilenyapkan dari diri kita. Nah, inilah panggilan hidup kita, yaitu bahwa kita yang memiliki kehidupan rohani, yang memiliki persekutuan dengan Kristus Yesus,
Marilah kita betul-betul menyatakan kehidupan yang bebas dari dosa, kehidupan yang tidak lagi dibelenggu oleh dosa, kehidupan yang menyatakan kekudusan, kebenaran, dan juga kebaikan, anugerah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini.